Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak sebelum memulai pelajaran pada hari ini, banyak kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Baiklah, siapa yang hari ini hadir? Hadir semua, Pak. Oke, baiklah. Kita hari ini akan belajar tentang sistem tata surya. Siapa di sini yang tahu apa itu tata surya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke. Secara sederhana, tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari, 82 planet kecil, satelit, asteroid, komet, meteor, dan berbagai benda ruang angkasa lainnya. Pusat dari tata surya adalah matahari. Anggota tata surya yang lain beredar mengelilingi matahari. Tata surya yang kita ini hanyalah satu dari beberapa tata surya lainnya yang berada dalam galaksi Bima Sakti. Oke, susunan sistem tata surya. Tata surya dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang secara terstruktur tersusun oleh benda-benda langit yang menjadi anggotanya. Diameter tata surya sekitar 30 tahun cahaya. Tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya selama setahun, yakni 9,46 triliun kilometer. Silakan kalikan nilai ini dengan 30, maka hasilnya adalah panjangnya meter dari tata surya kita. Benda-benda langit tersebut terdiri dari matahari, planet, satelit, asteroid, meteor, komet, dan benda-benda angkasa lainnya. Sabar, Pak. Wih. Enggak. Next. Oke, matahari sebagai pusat tata surya. Oke, matahari merupakan gumpalan gas raksasa. Selain gumpalan gas raksasa, pada matahari juga terdapat banyak sekali lidah api. Lidah api matahari adalah ledakan-ledakan yang dapat mencapai jutaan kilometer tingginya. Suhu pada matahari mencapai 5.600 derajat Celcius. Matahari merupakan satu-satunya bintang di tata surya yang mampu menghasilkan cahaya sekaligus panas secara bersamaan. Panas dan cahaya matahari ini sangat penting untuk keberlangsungan makhluk hidup yang ada di bumi. Panas matahari juga dapat mempengaruhi panas bumi. Selain itu, cahaya merupakan komponen penting tumbuhan dalam fotosintesis untuk menghasilkan oksigen. Ukuran matahari sangat besar jika diukur dari permukaan ke inti matahari, setara dengan jarak 2 kali lipat bumi ke bulan. Pansa inti matahari setara dengan 15 juta derajat Celcius. Oke, selanjutnya, semua planet dan benda langit mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya. Karena matahari memiliki gaya gravitasinya besar, 28 kali lipat dari gravitasi bumi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik yang dimiliki oleh planet atau benda angkasa lainnya. Sementara orbit adalah garis edar yang melalui benda langit dan planet. Setiap planet memiliki garis orbit yang berbeda. Maka kita tidak perlu takut adanya tabrakan antara planet. Selanjutnya yaitu manfaat dan peran matahari. Manfaat dan peran matahari antara lain yaitu panas dan cahaya matahari memberikan kehidupan untuk makhluk hidup di bumi. Kedua, panas dan cahaya matahari mendorong terjadinya angin, siklus hujan, cuaca, dan iklim. Panas dan cahaya matahari bermanfaat sebagai pembangkit listrik terbarukan. Yang terakhir, gravitasi matahari menciptakan orbit revolusi benda-benda langit. Oke, tanya dalam planet pada tata surya. Next. Oke, silakan kalian sini. Yaitu pertama, planet pada tata surya yaitu pertama ada matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan yang terakhir ini, yang tahu apa ini? Apa? Oke, pada zaman dulu, pada bapak masih SD dan SMP, ada sebuah planet namanya Pluto, yaitu planet kecil atau kerdil yang sering disebut yaitu bukan planet. Baiklah,
Kenapa planet Pluto di sini tandanya? Karena planet Pluto sudah tidak lagi bisa disebut sebagai planet, dikarenakan ada beberapa alasan. Yaitu alasannya antara lain, agar kita tahu kenapa Pluto tidak bisa lagi disebut planet, kita akan menonton video berikut ini. Mungkin banyak dari kita dulu ingat bahwa tata surya kita itu terdiri dari 9 planet dan Pluto adalah salah satunya. Tetapi kemudian Pluto tak dianggap lagi sebagai planet. Kenapa demikian? Pluto ditemukan pada tahun 1930 oleh seorang astronom yang mengira bahwa ia telah berhasil menemukan planet ke-9 di tata surya kita setelah Neptunus. Pluto untuk sebuah planet di tata surya kita ukurannya memang terbilang kecil, tetapi para astronom pada saat itu sangat yakin bahwa Pluto memang planet ke-9 di tata surya kita. Kemudian permasalahannya muncul ketika teleskop yang lebih canggih berhasil dikembangkan pada saat itu. Dari hasil pengamatan, kita mengetahui bahwa Pluto hanyalah salah satu dari banyak sekali objek langit yang berada di area yang bernama Kuiper Belt. Di Kuiper Belt ini terdapat sekitar 70.000 objek langit seperti Pluto. Salah satunya adalah Eris yang ukurannya lebih besar dari Pluto, di mana akhirnya itu membuat status Pluto sebagai planet dipertanyakan. Banyaknya objek langit seperti Pluto di luar sana membuat para astronom akhirnya membuat syarat untuk sebuah objek langit bisa disebut sebagai planet. Syarat pertama adalah objek tersebut harus mengorbit matahari. Syarat yang kedua, objek tersebut harus berbentuk bulat sebagai pertanda bahwa objek tersebut memiliki gravitasi yang cukup kuat. Dan syarat yang terakhir adalah objek tersebut harus merupakan objek dengan gravitasi yang cukup kuat sehingga dapat membersihkan objek-objek lain dari orbitnya. Dan syarat terakhir inilah yang tak bisa dipenuhi oleh Pluto yang malang. Idealnya Pluto harus membersihkan objek-objek lain di sekitarnya untuk dapat disebut sebagai planet. Tetapi kemudian untuk mengelompokkan planet-planet seperti Pluto ini, para astronom menciptakan sebutan khusus yang bernama dwarf planet atau planet kerdil. Jadi kita harus berterima kasih kepada Pluto karena faktanya sebelum kasus Pluto di tahun 2006 kita tidak memiliki syarat spesifik untuk sebuah objek langit bisa disebut sebagai planet. Dan mungkin saja jika bukan karena Pluto, objek berbentuk bulat apapun yang melayang di angkasa bisa saja kita sebut sebagai planet. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Yaitu bumi sebagai tempat tinggal kita. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang memiliki kehidupan serta permukaannya terdiri dari lautan dan daratan. Permukaan bumi akan terlihat berwarna hijau biru-biruan jika dilihat dari angkasa luar. Bentuk bumi bulat dan bergaris tengah 12.750 km. Jarak bumi dengan matahari sekitar 150 juta km dan 2/3 luas permukaan bumi ditutupi oleh lautan. Baiklah, ciri-ciri planet bumi antara lain yaitu bumi satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Kedua, 2/3 dari permukaan bumi ditutupi oleh air. Yang ketiga yaitu atmosfer bumi tersusun dari nitrogen N2 78%, oksigen O2 21% dan sisanya terdiri dari argon dioksida, ozon dan gas lainnya. Yang keempat, atmosfer berfungsi untuk melindungi kita dari sinar matahari dan juga benda-benda langit yang tertarik oleh bumi. Yang kelima, kala rotasi bumi yaitu 24 jam dan kala revolusi bumi yaitu 360 per 4 hari sama dengan 360,25 hari. Itu 5,25 hari sama dengan 1 tahun. Yang keenam, bumi memiliki gravitasi yang membuat manusia tetap berada di permukaan. Yang terakhir yaitu yang ke-7, bumi memiliki sebuah satelit alami yaitu bulan. Rotasi bumi dan dampaknya. Pertama, terjadinya siang dan malam. Yang kedua, perbedaan waktu di bumi. Yang ketiga, perbedaan rotasi bumi dan dampaknya, yaitu terjadinya siang dan malam
kedua, perbedaan waktu di bumi yang perbedaan waktu bumi merupakan salah satu akibat dari rotasi bumi. Setiap satu kali rotasi bumi berputar 360 derajat. Dalam satu kali rotasi bumi membutuhkan waktu 23 jam 56 menit 4 detik atau digenapkan menjadi 24 jam. Setiap 1 jam bumi berputar 15 derajat. Nah, Indonesia terletak di antara 90 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Sehingga panjang bujur yang dimiliki oleh Indonesia adalah 40 derajat. Setiap 15 derajat terdapat selisih waktu 101 jam. Maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Yang ketiga, gerak semua area matahari seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam di barat. Namun sebenarnya yang bergerak adalah bumi. Yang terakhir yaitu perubahan arah angin. Selanjutnya yaitu revolusi bumi dan pengaruhnya. Revolusi bumi adalah gerak bumi mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk melakukan revolusi adalah 365 per 4 hari. Gerak revolusi bumi ini memiliki pengaruhnya, di antaranya yang pertama yaitu penanggalan kalender Masehi atau Samsia. Yang kedua, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu merupakan posisi matahari yang berubah-ubah. Hal ini disebabkan bumi mengalami revolusi dengan sumbu rotasi miring. Gerak semu matahari juga dikarenakan revolusi bumi. Yang ketiga, terjadinya perbedaan lama siang dan malam. Yang keempat, perbedaan tempat musim di negara-negara yang terletak di daerah subtropis bumi. Yang kelima, adanya rasi bintang yang nampak berbeda setiap bulannya. Next. Yaitu bulan satelit alami bumi. Adalah satelit alami yang dimiliki oleh bumi. Bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri karena cahaya bulan yang terlihat pada malam hari berasal dari cahaya matahari yang dipantulkan kembali oleh permukaan bulan. Bulan melakukan 3 gerakan. Berikut ini jenis gerakan yang dilakukan bulan dan akibatnya. Rotasi bulan pertama, seperti bumi dan planet lain, bulan juga dapat berputar atau melakukan rotasi. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk melakukan satu putaran setara dengan waktu yang dibutuhkan bulan untuk revolusi mengelilingi bumi. Dapat dikatakan bahwa waktu periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal ini menyebabkan bagian permukaan bulan yang menghadap bumi selalu terlihat sama. Yang kedua yaitu revolusi bulan. Revolusi bulan dibagi menjadi 2, yaitu bulan ke bumi dan bulan ke matahari. Pertama yaitu bulan ke bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang dikenal dengan istilah revolusi bulan. Akibat revolusi tersebut, maka bulan akan terlihat berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan ini dikenal dengan istilah fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Yang kedua yang terakhir yaitu bulan ke matahari. Selain berputar pada porosnya bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari karena bulan adalah satelit alami bumi dan secara konsisten bergerak dengan bumi. Saat bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun melakukan hal yang sama. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk mengelilingi dari matahari setara dengan waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Dapat disimpulkan bahwa dalam 1 tahun bulan hanya bergerak mengelilingi matahari 1 kali dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Inilah menyebabkan adanya 12 bulan selama 1 tahun di dalam kalender. Manusia hanya bisa merasakan efek yang disebabkan oleh gerakan bulan, baik gerak rotasi maupun gerak revolusi. Oke, baiklah maka ya sebenarnya yaitu macam-macam planet pada sistem tata surya. Nah, ada yang tahu nggak planet ini apa namanya? Merkurius. Oke, kita lihat apakah benar. Oke, benar. Tangan dulu. Oke, planet kedua. Ada yang tahu nggak? Oke, Venus. Yuk, next. Kita lihat apakah benar. Benar. Tangan dulu. Oke, selanjutnya. Ini planet apa? Bumi. Oke, benar. Yuk, next. Bumi ada dia.
Nah, tangan dulu. Oke, selanjutnya. Ini ban apa? Ban cincin. Oke. Kita lihat ya. Next. Ini adalah ban satu rumus. Bannya Uranus. Dan yang terakhir ada tahu? Oke, baiklah. Bapak ingin kalian berkelompok. Baiklah. Bapak minta kalian untuk bentuk kelompok sejumlah yang ada di depan ini. Di depan ini, silakan kalian cari apa itu Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, untuk Venus dan Venus. Nanti untuk maju ke depannya, yaitu ke depan, silakan kalian presentasikan ke depan satu per kelompok. Oke, next. Baiklah, apakah ada yang bertanya lagi tentang sistem tata surya? Iya, Pak. Ada. Baiklah, kita akhiri saja pelajaran